Oke, di dunia trading tuh ada satu fakta pahit yang jujur aja jarang banget dibahas. Faktanya, sekitar 90% trader, entah itu yang baru mulai atau yang udah tahunan, gagal terus buat dapat profit konsisten. Nah, pertanyaannya tuh bukan kalau Anda bakal rugi, tapi kenapa ya kegagalan ini kok kayaknya sistematis banget? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari data dulu ya, biar nggak katanya-katanya. Angka ini tuh bukan asumsi loh. Ada laporan dari SEBI di India yang nunjukin kalau 91% trader retail di pasar derivatif itu rugi dalam setahun. Ini nunjukin satu hal yang penting banget, gagal di trading itu bukan masalah personal kamu doang, tapi ini tuh fenomena massal. Nah, ini kan pasti jadi pertanyaan kita semua ya. Udah ada banyak informasi, tools canggih, ribuan strategi di luar sana, tapi kok angkanya segitu-gitu aja? Tetap tinggi banget yang gagal? Apa jangan-jangan ada kesalahan mendasar yang kita semua lakuin? Nah, disinilah kita perlu geser sedikit cara pandangnya. Gimana kalau masalahnya itu bukan cuma soal nemuin entry yang pas? Gimana kalau permainannya sendiri dari sananya emang dirancang buat ngelawan kita? Ada faktor-faktor tersembunyi, baik dari strukturnya atau psikologis, yang emang bikin mayoritas orang kalah. Ayo kita bedah lebih dalam lagi. Oke, realita nomor satu yang mesti kita telan pahit-pahit, pasar itu punya keunggulan. Sebagai trader eceran kayak kita tuh nggak mulai dari garis start yang sama. Ada struktur yang nggak kelihatan di pasar yang ya secara inheren bikin posisi kita jadi kurang enak. Kutipan ini emang pahit sih, tapi ini nangkep banget inti permainannya. Jadi, secara desain, pasar itu fungsinya kayak mesin transfer kekayaan. Duit pindah dari trader retail yang katakanlah kurang informasi dan disiplin ke institusi-institusi besar yang lebih siap. Sekali lagi ya, ini bukan teori konspirasi, ini tuh model bisnisnya. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat cara kerja kebanyakan broker retail. Banyak dari mereka itu pakai model market maker. Gampangnya gini, mereka itu jadi lawan tanding kita. Waktu kita beli, mereka yang jual. Waktu kita jual, mereka yang beli. Nah ini kan jadi ada potensi konflik kepentingan yang jelas banget. Ruginya kita, bisa jadi untungnya mereka. Nggak cuma itu aja, platform trading yang modern sekarang ini seringkali didesain biar kita ketagihan. Ada notifikasi, ada poin-poin, leaderboard, semua elemen gamifikasi ini tuh sengaja mancing kita buat terus-terusan trading. Ya jelas, makin sering kita trading, makin gede juga kan pendapatan broker dari spread sama komisi. Dan akibatnya nyata banget. Ini ada data dari Financial Conduct Authority di Inggris yang nunjukin korelasi yang, wah ngeri sih. Coba perhatiin grafiknya. Makin sering orang trading tiap bulan, makin tinggi juga kemungkinannya buat rugi besar. Artinya apa? Perilaku yang justru didorong sama platform-platform ini, secara statistik malah ngerugiin penggunanya. Oke, tadi kita udah bahas musuh dari luar ya. Sekarang kita bahas musuh dari dalam, otak kita sendiri. Realita kedua adalah, otak kita itu punya cacat bawaan. Secara biologis, kita tuh emang nggak dirancang buat jadi trader yang sukses. Gini, otak kita kan evolusinya ribuan tahun buat ngadepin ancaman fisik, ya kan? Bukan buat main probabilitas di pasar finansial. Respon lawan atau lari, rasa takut kehilangan, serakah, semua insting buat bertahan hidup ini justru jadi musuh terbesar kita waktu lagi liatin grafik harga. Salah satu bug paling gede di sistem operasi kepala kita itu namanya loss aversion. Penelitian psikologi udah buktiin kalau rasa sakit karena rugi duit itu rasanya 2 kali lebih kuat dibanding rasa seneng dapat untung yang jumlahnya sama. Ini tuh cacat desain fundamental yang bikin kita nggak cocok buat trading. Nah, di prakteknya kelihatan kayak gimana? Karena kita benci banget sama yang namanya rugi, kita jadi nahan posisi yang lagi minus kelamaan, ngarap harganya balik modal. Sebaliknya, kita cepat-cepat ambil untung yang masih kecil karena takut profitnya hilang. Nah, ngebiarin rugi bengkak dan motong untung kecepatan, ini resep jitu buat gagal kan? Ironisnya lagi nih, musuh kita berikutnya itu justru datang pas kita lagi menang. Beberapa kali profit berturut-turut itu bikin otak kita kebanjuran dopamin, jadi ngerasa kayak jenius dan gak terkalahkan. Inilah yang namanya overconfidence bias, waktu kita mulai ngerasa lebih pinter dari pasar dan mulai ngeremehin risiko. Kita semua pasti pernah lihat atau bahkan ngalamin sendiri. Ada trader menang 3 kali beruntun, terus langsung percaya udah naklukin pasar. Dia gandain ukuran posisinya, cuek sama stop loss, dan dalam satu trade aja yang gegabah, semua profitnya, bahkan modalnya, bisa ludes seketika. Nah, realita yang ketiga ini khusus buat Anda yang ngerasa udah ngerjain PR. Yang mikir, loh kan saya udah backtesting. Tapi pertanyaannya, gimana kalau proses pengujian itu sendiri yang justru lagi nipu Anda?
Slide ini nunjukin banget jurang antara fantasi sama kenyataan. Di dunia backtesting yang steril, yang bersih, strategi bisa kelihatan sempurna. Tapi pas dilempar ke pasar live yang kacau balau, performanya anjlok. Kenapa? Jawabannya ada di bias-bias tersembunyi waktu kita ngelakuin pengujian. Biasanya, ada 3 penipu utamanya di sini. Pertama, hindsight bias. Ya, kalau lihat ke belakang sih, semua sinyal trading emang kelihatan jelas banget. Kedua, overfitting. Ini kayak kita maksa strategi biar cocok banget sama data masa lalu, yang akhirnya malah bikin dia rapuh di masa depan. Dan yang terakhir, survivorship bias. Kita cuma ngetes di aset yang selamat sampai hari ini, tapi lupa sama yang udah bangkrut di tengah jalan. Nah, kombinasi 3 ini nih yang bikin ilusi seolah-olah kita punya keunggulan, padahal enggak. Oke, setelah semua kabar buruk ini, terus ada jalan keluarnya nggak? Tentu ada, tapi solusinya bukan strategi ajaib baru, melainkan pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Dari yang tadinya nyerang buat menang, jadi bertahan buat selamat. Nah, ini beda utamanya. Pendekatan yang bikin rugi itu selalu nanya, di mana ya entry yang sempurna, gimana caranya biar win rate gue tinggi? Sebaliknya, pola pikir seorang penyintas itu nanyanya, berapa risiko maksimal gue? Gimana caranya biar satu kesalahan aja nggak bikin gue bangkrut? Tujuannya bukan jadi yang paling pinter, tapi jadi yang paling susah dihancurin. Coba deh, resapin dalam-dalam kutipan ini. Sukses jangka panjang di pasar ini bukan buat para jenius yang jago nebak, tapi buat mereka yang punya daya tahan. Ini soal ngebangun benteng pertahanan, sebuah sistem yang bikin Anda bisa selamat dari badai kerugian dan besok masih bisa ada di medan perang. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat ngubah fokus Anda. Berhenti nanya, strategi apa sih yang paling sering profit? Dan coba mulai nanya, strategi apa yang bikin akun gua hampir mustahil buat hancur? Coba pikirin deh, kalau 90% orang gagal, ngikutin apa yang dilakuin kebanyakan orang itu ya jaminan gagal juga. Mungkin, kunci buat masuk ke 10% itu justru dengan ngelakuin kebalikannya.